Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nuri Syamirliani dari kelas SI 19B dengan NIM 19SA274. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan aplikasi penjualan jangkrik untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah pemrograman visual. Di sini aplikasi penjualan jangkrik berfungsi untuk menampung data-data pada proses bisnis penjualan jangkrik tersebut. Data-data tersebut diantaranya data jangkrik, data pegawai, data pembeli, serta data distributor sebagai pemasok. Kemudian untuk data transaksi terdiri dari transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Untuk software yang digunakan dalam proses pembuatan aplikasi penjualan jangkrik ini menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 dan DevExpress. Kemudian untuk pembuatan database-nya menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio 2008. Kemudian di sini untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai database yang saya buat, di mana saya membuat db_penjualan jangkrik. Database ini terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel distributor untuk menampung data distributor, kemudian tabel jangkrik untuk menampung data jangkrik, kemudian tabel jenis jangkrik ini berrelasi dengan tabel jangkrik, kemudian tabel kategori distributor berrelasi dengan tabel distributor, kemudian terdapat tabel kategori pegawai yang berrelasi dengan tabel pegawai untuk menampung data pegawai. Kemudian di sini terdapat tabel kategori pembeli untuk menampung data pembeli. Kemudian tabel login di sini untuk menampung data ID, username serta password, di mana username serta password ini berguna pada saat kita melakukan proses login sistem. Kemudian selanjutnya tabel metode pembayaran, di mana tabel metode pembayaran ini untuk menampung data metode pembayaran apa yang kita gunakan dalam proses transaksi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tabel pembelian detail, di mana tabel pembelian detail ini untuk menampung data-data pada proses transaksi pembelian. Di sini saya menggunakan dua trigger, yaitu trigger tambah stok dan trigger total bayar, di mana trigger tambah stok ini berfungsi untuk melakukan penambahan stok secara otomatis. Nah, di sini terdapat atribut tambah stok pada tabel pembelian detail, di mana pada saat kita menginputkan proses transaksi pembelian, kita inputkan atau kita isikan nilai di atribut tambah stok, kemudian kita simpan, maka akan secara otomatis nilai tersebut akan menambah stok jumlah jangkrik di tabel jangkrik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, di sini tabel total, maksudnya trigger total bayar, di mana pada trigger total bayar di sini untuk berfungsi untuk mengetahui total harga secara otomatis seperti itu. Nah, di sini terdapat atribut harga beli serta atribut tambah stok di tabel pembelian detail. Nah, di sini trigger dijalankan atau dieksekusi setelah penginputan. Jadi, kita inputkan nilai di harga beli, kemudian ditambah stok, kemudian kita simpan, maka akan secara otomatis kita akan mengetahui total harga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tabel penjualan. Nah, di tabel penjualan ini untuk menampung data-data pada proses transaksi penjualan. Di sini saya menggunakan dua trigger, yaitu trigger kurang stok dan trigger total bayar. Trigger total bayar ini sama seperti trigger yang ada, trigger total bayar yang ada di pembelian detail, yaitu untuk mengetahui total harga secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya kita ke trigger kurang stok. Nah, trigger kurang stok di sini berfungsi untuk melakukan pengurangan stok secara otomatis. Nah, di sini di tabel penjualan terdapat atribut jumlah beli, di mana pada saat kita melakukan input proses transaksi penjualan, kita inputkan atau kita isikan nilai di atribut jumlah beli, kemudian kita simpan, maka akan secara otomatis mengurangi jumlah jangkrik yang ada di tabel jangkrik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjalankan program. Nah, di sini ada tampilan login. Kita lakukan login dengan memasukkan username serta password. Nah, kemudian di sini akan muncul menu-menu yang ada di aplikasi penjualan jangkrik, yaitu ada menu home, menu master, menu transaction, menu report, dan menu help. Di sini adalah menu utama dari aplikasi penjualan jangkrik. Kemudian di menu home ini terdapat skin untuk merubah tampilan atau merubah tema tampilan dari aplikasi. Kemudian di sini ada exit untuk logout atau keluar dari sistem. Di sini pada menu DX juga terdapat button
login dan button logout. Login ini untuk melakukan login kembali, kemudian logout untuk keluar sistem. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke menu master. Di menu master ini terdapat page group, data jangkrik, data pegawai, data pembeli, serta data distributor. Di sini terdapat data jangkrik. Kita masuk ke data jangkrik terlebih dahulu. Nah, pada page group data jangkrik ini terdapat data jangkrik yang sudah diinputkan di sini. Kemudian, jika kita ingin melakukan penambahan data jangkrik, kita bisa klik tambah. Kemudian kita cek validasi ID jangkrik yang sama, misal 7. Kemudian usia 30 hari. Kemudian jumlah 30. Harga 25.000. Dapur baru ada. Kemudian di sini kita dapat memasukkan gambar atau foto. Kita bisa klik upload gambar, kemudian kita pilih foto atau gambar yang kita inginkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini ada peringatan apakah data sudah terisi dengan benar. Jika kita yakin data sudah benar, kita klik yes. Kemudian jika kita belum yakin, kita bisa klik no, kita klik yes. Nah, di sini ada peringatan bahwa ID jangkrik tidak boleh sama, karena ID jangkrik ke-7 ini sudah ada pada data jangkrik. Kita klik OK. Kita klik tambah lagi, kemudian kita ganti menjadi 8. Kita klik simpan. Yes. Nah, di sini muncul inputan ID jangkrik ke-8. Kemudian yang selanjutnya, jika kita ingin melakukan perubahan data jangkrik. Nah, misal kita bisa klik 2 kali di grid control, kemudian kita pilih misal ID ke-4, 40 hari, kita ganti 40 hari, kemudian 35, kemudian kita pilih menjadi berbulu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mengganti bukti bayar menjadi tidak ada. Nah, kemudian kita klik rubah. Nah, di sini data berhasil dirubah. Nah, di sini usia jangkrik yang tadinya 45 menjadi 40, kemudian jumlah jangkrik yang tadinya 40 menjadi 35, kemudian bukti bayar yang tadinya ada menjadi tidak ada, seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk melakukan penghapusan data jangkrik, kita bisa melakukan penghapusan data jangkrik. Misal kita ingin menghapus data jangkrik yang ke-8. Nah, kita bisa klik hapus. Nah, di sini ada konfirmasi. Jika yakin akan menghapus, kita klik yes. Jika tidak yakin, kita bisa klik no. Kita klik yes. Nah, di sini ID jangkrik ke-8 berhasil terhapus. Kemudian di sini juga terdapat auto filter, yaitu untuk melakukan pencarian data jangkrik sesuai dengan keinginan kita. Misal kita ingin mencari data jangkrik yang usianya 30 hari. Nah, di sini akan muncul data jangkrik yang usianya 30 hari. Kemudian yang selanjutnya ke data pegawai. Di data pegawai sudah ada beberapa inputan data pegawai. Kemudian jika kita ingin melakukan penambahan data pegawai, kita klik tambah. Kemudian kita isikan ID-nya. Misal 5, namanya Nana, alamat kita isikan untuk cek validasi alamat, kemudian nomor telepon, kita bisa memasukkan foto atau gambar. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini ada peringatan alamat pegawai wajib diisi. Nah, ini masih kosong, kita harus isi terlebih dahulu agar bisa disimpan. Nah, di sini ID pegawai 5 atas nama Nana berhasil tersimpan. Kemudian untuk melakukan perubahan data, sama seperti sebelumnya, klik 2 kali di grid control, kemudian kita misal ingin merubah ID pegawai atas nama Nadia. Misal Nadia rumahnya berpindah di Banjarnegara, kemudian nomor teleponnya berubah, kemudian menjadi pekerja. Nah, di sini apakah Anda yakin merubah data? Kita yakin perubahan data, kita klik yes.
Jika kita tidak yakin untuk merubah data, kita bisa klik no, kita klik yes. Nah, di sini atas nama Nadia berhasil berubah. Nah, di sini ada alamat pegawai Banjarnegara yang tadi yang Purbalingga, kemudian nomor telepon berubah, kemudian kategori yang tadinya kasir menjadi pekerja, seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat auto filter untuk melakukan pencarian apabila misal data pegawai terlalu banyak atau kita ingin melakukan pencarian sesuai dengan keinginan kita. Misal kita ingin mencari data pegawai yang beralamat di Purbalingga saja. Nah, di sini akan muncul data pegawai yang beralamat di Purbalingga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita ke data pembeli. Nah, di data pembeli ini sudah ada beberapa inputan data pembeli. Kemudian jika kita ingin menambahkan data, kita bisa klik tambah dan kita isikan ID pembelinya. Misal ini dan alamat Purwokerto. Nomor telepon kita kosongi untuk cek validasi. Pemborong member. Kemudian kita bisa masukkan foto. Nah, di sini. Kemudian kita bisa klik simpan. Nah, di sini ada peringatan bahwa nomor telepon wajib diisi. Isikan. Dan kita simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Kemudian yang selanjutnya, jika kita ingin melakukan perubahan data, kita bisa klik create control 2 kali. Kemudian kita ganti misal alamat menjadi Banjarnegara. Kemudian kategori menjadi umum dan menjadi member. Klik rubah. Yes. Nah, di sini data berhasil terubah. Kemudian untuk melakukan penghapusan data, kita bisa pilih data yang ingin kita hapus. Misal Gina, kita klik hapus. Nah, di sini ID pembeli 8 atas nama Gina berhasil terhapus. Kemudian di sini juga terdapat auto filter atau pencarian atau kolom pencarian. Di sini kita bisa melakukan pencarian dengan keinginan kita sesuai dengan keinginan kita. Misal kita ingin mencari data pembeli sesuai dengan status, misal statusnya member. Nah, di sini akan muncul data pembeli yang status pembelinya member seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ke data distributor. Nah, di data distributor ini sudah ada beberapa inputan, yaitu ada nawang dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, jika kita ingin menambah data distributor, kita bisa klik tambah. Kemudian kita isikan ID, kemudian nama, kemudian alamat kita kosongkan untuk cek validasi, kemudian non-member, klik simpan. Nah, tadi ada peringatan alamat distributor wajib diisi. Kita klik OK, kemudian kita isikan Purwokerto. Kita klik simpan. Nah, di sini data berhasil tersimpan. Kemudian jika kita ingin melakukan perubahan data, kita bisa klik Ctrl 2 kali, kemudian kita lakukan perubahan data atas nama Joni. Misal Joni, kategori distributornya yang tadinya non-member menjadi member, rumahnya, alamat rumah, nah misal di Banyumas. Kemudian untuk distributor menjadi lama. Kita klik rubah. Nah, di sini Joni Banyumas, nomor telepon sekian, kategori distributor menjadi member, kelompok distributor lama, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jika kita ingin melakukan penghapusan, misal kita ingin menghapus ID distributor atas nama Joni, kita bisa klik hapus, yes. Nah, di sini ID distributor keempat atas nama Joni berhasil terhapus. Kemudian di sini sudah ada auto filter sama seperti data-data sebelumnya untuk melakukan pencarian. Jika kita ingin melakukan pencarian data distributor dengan ID misal 5, nah di sini muncul data distributor yang kita cari yaitu ID 5, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke transaction. Nah, di sini ada page group pembelian serta penjualan. Yang pertama kita masuk ke pembelian. Nah,
Jadi transaksi pembelian ini berfungsi untuk melakukan atau menginputkan pada saat kita melakukan proses transaksi pembelian dengan distributor. Apabila kita memiliki stok yang tidak memenuhi dengan keinginan pembeli, maka kita bisa mengambil atau membeli jangkrik ke distributor seperti itu. Nah, di sini kita bisa isikan misal 26, kemudian kita isikan ini, kita bisa pilih ini ID jangkrik yang kedua, kemudian harga beli 25.000 dan jumlah misal 10, distributor Putri, metode pembayaran secara cash, kita input. Nah, di sini Putri, tanggal transaksi 26, kemudian nama pegawai Nindi. Nah, ID jangkrik dengan ID jangkrik 2, usia 30 hari, jumlah 10, harga beli 25. Nah, di sini fungsi dari titik trigger total bayar tadi yaitu untuk mengetahui total harga secara otomatis dengan mengalihkan harga beli dan jumlah. Nah, di sini muncul 250.000, artinya trigger total bayar tadi berhasil seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jika kita melakukan proses pembayaran, kita bisa inputkan jumlah bayar di sini, misal 25.000, 250.000 maksud saya. Nah, di sini tertera uang kembali 0 karena kita melakukan proses pembayaran dengan jumlah bayar yang cukup atau sama dengan total harga. Namun jika kita lakukan pembayaran lebih dari total harga, maka akan muncul uang kembali 20.000 serta ada di sini informasi kembaliannya 20.000 seperti itu. Jika misal uang kurang, misal 200.000. Nah, di sini tertera informasi uang bayar kurang seperti itu. Misal 250.000. Terbayar, simpan. Nah, di sini yang tadi kita inputkan nama distributor Putri, kemudian di sini uang kembali 0, status terbayar, metode pembayaran cash seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan pengecekan di ID jangkrik 2 apakah bertambah jumlahnya 10 atau tidak. Nah, di sini ID jangkrik 2 yang tadinya 28 menjadi 38, artinya trigger tambah stok berhasil. Kemudian yang selanjutnya kita masih masuk ke pembelian. Di pembelian ini saya menambahkan button hapus untuk melakukan penghapusan data transaksi. Di sini saya misal ingin menghapus atas nama Nawang. Nah, di sini kita bisa klik hapus, kemudian konfirmasi yes, kemudian data berhasil terhapus. Nah, di sini nama distributor atas nama Nawang berhasil terhapus. Kemudian di sini juga terdapat auto filter, yaitu untuk melakukan pencarian data transaksi. Apabila kita misal ingin mencari data transaksi di tanggal 26. 7, 26. Nah, di sini maka akan muncul transaksi yang data transaksi berisi tanggal transaksi 26 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke penjualan. Nah, di menu penjualan ini terdapat form aksi penjualan untuk melakukan proses input transaksi penjualan. Di sini kita
terlihat sudah ada beberapa data inputan transaksi penjualan. Kemudian jika kita ingin melakukan transaksi penjualan, kita pilih sold dan kita misal ingin pembeli ingin membeli ID jangkrik yang ketiga, kemudian jumlah beli misal 7, kemudian atas nama Naura. Bisa transfer misal, dan kita inputkan. Di sini akan muncul nomor kwitansi 18, nama pegawai yang tadi melakukan proses transaksi yaitu Midan, kemudian nama pembelinya adalah Naura, ID jangkrik 3, usia jangkrik 25, harga jangkrik 30.000 sesuai dengan data yang ada di tabel jangkrik. Kemudian di sini kita menginputkan tadi 7, kemudian metode pembayaran transfer. Total harga 210.000. Gimana total harga ini fungsi dari trigger total bayar. 7 dikalikan 30.000 yaitu jumlah dikalikan harga. Maka di sini mengartikan bahwa fungsi trigger total bayar berhasil seperti itu. Kemudian yang selanjutnya jika ingin melakukan proses pembayaran, kita isikan 250.000. Di sini tertera uang kembali 40.000, kemudian terbayar, kemudian simpan. Di sini uang kembali 40.000, status terbayar, jumlah bayar 25.000. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan pengecekan stok apakah ID jangkrik 3 dengan tadi kita inputkan 7, apakah berkurang 7 stok jumlah jangkrik tabel jangkrik. 3. Di sini yang tadinya 41 menjadi 34 seperti itu. Dan masih ke transaksi penjualan. Di sini pada transaksi penjualan saya menambahkan button hapus. Jika kita ingin melakukan penghapusan data transaksi, kita bisa klik hapus, misal di ID 12. Di sini nomor kwitansi 12 berhasil terhapus. Kemudian di sini terdapat auto filter juga sama seperti data-data yang tadi. Misal kita ingin mencari data transaksi dengan nama pegawai Nisa. Di sini akan muncul seperti ini. Kemudian jika kita ingin melakukan logout, kita bisa pilih logout di sini, atau kita memiliki akses di sini, kita pilih logout di sini. Di sini sistem bisa keluar. Kita bisa keluar dari sistem, maksud saya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.